Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dava Erlangga, kelas 12 TKJ 2. Asal sekolah SMK PGRI Sumber Wetan. Di sini saya akan berpresentasi langkah-langkah merakit PC. Merakit PC game dari awal adalah salah satu cara yang pasti agar sistem dapat memenuhi semua pilihan pribadi Anda. Bila Anda menentukan segala hal yang masuk ke PC dari satu daya, Anda tahu bahwa Anda akan bisa memainkan game yang diinginkan dengan frame rate yang Anda inginkan. Selain itu, PC yang dirakit sendiri tetap membuka peluang untuk peningkatan karena teknologi berubah, seperti selera bermain game dan kebutuhan atau sesuai dengan anggaran Anda. Tangan sampean itu tunjuk tulisan. Meskipun membangun PC mungkin tampak rumit, terutama jika ini adalah kali pertama Anda merakit di dalam sasis Anda, mungkin menemukan bahwa ini lebih mudah daripada yang Anda bayangkan. Panduan langkah demi langkah ini akan membantu Anda melalui proses perakitan PC gaming pertama Anda, sambil memberikan banyak tips dan trik dari perakit berpengalaman. Persiapan 1. Alat perakit PC. Sebelum menyelam lebih dalam ke perakitan, Anda perlu menyiapkan beberapa alat. Menyiapkan peralatan dan ruang kerja lebih awal akan membantu memastikan proses perakitan berjalan lancar. Satu, ruang kerja Anda akan memerlukan permukaan besar sebagai tempat bekerja, misalnya meja, untuk mencegah pelepasan elektrostatis yang tidak disengaja yang dapat merusak komponen sensitif. Pastikan Anda berdiri pada permukaan tanpa karpet. 2. Obeng. Anda akan memerlukan obeng Philips 2 untuk segalanya. Jika Anda memasang perangkat M.2, Anda akan membutuhkan obeng Philips 0. Tips obeng magnetik membantu mencegah skrup jatuh ke dalam casing dan tidak merusak komponen. 3. Flash drive USB. Anda memerlukan flash drive 8 GB atau lebih besar untuk menyimpan installer sistem operasi yang akan digunakan. Ini gambar peralatannya. Persiapan 2. Casing PC gaming. Sebelum Anda mulai memilih komponen, Anda harus mempertimbangkan casing atau setidaknya ukuran casing. Hal utama yang perlu diingat ketika memilih casing adalah apa yang akan Anda pasang pada komputer. Lokasi akhir PC akan menentukan seberapa besar Anda bisa atau tidak bisa melakukan, dan juga akan membantu menentukan apakah berbagai fitur casing premium layak dibeli. Mungkin tidak ingin membeli panel samping kaca tempered jika komponen akan tersembunyi di bawah meja.
Casing biasanya tersedia dalam 3 ukuran, besar, sedang, dan mini. Ini adalah kategori yang sangat umum. Ukuran casing tidak distandarisasi oleh produsen berdasarkan ukuran motherboard. 3. Persiapan 3. Komponen PC gaming. Sekarang saatnya untuk menyatukan komponen Anda. Anda dapat mengerjakan langkah ini sesuka Anda. Anda dapat melakukan penelitian secara menyeluruh untuk setiap komponen yang Anda miliki dan membantu rakitan khususnya dari awal, atau Anda dapat menentukan rakitan siap pakai di internet dan menyesuaikan agar sesuai dengan anggaran dan kebutuhan khususnya Anda. Berikut ini beberapa hal yang perlu diingat saat Anda memulai. Anggaran. Belajar sama anak-anak perempuan. Enggak ajarin ini. Anggaran. Kami memproduksikan Anda menentukan anggaran sebelum memulai memilih komponen. Anda selalu dapat mengupgrade masing-masing komponen di kemudian hari. Kompatibilitas buat daftar komponen sebelum Anda melakukan pembelian. Apabila semua komponen harus kompatibel dengan semua komponen lainnya. Persyaratan sistem. Jika Anda merakit PC karena ingin memainkan game tertentu, periksa persyaratan sistem yang akan direkomendasikan game tersebut dan sesuai dengan perencanaan Anda. Selain casing, ini adalah komponen yang Anda butuhkan untuk merakit PC gaming. 1. Unit pemroses pusat CPU, unit pemroses grafis GPU, motherboard, memori RAM, penyimpanan, unit catur daya PSU, sistem pendingin, peripheral gaming, sistem operasi OS. Ini fotonya bisa dilihat. Oke. Langkah merakit PC. Langkah 1, pasang CPU, komponen atau alat motherboard atau GPU. Keluarkan motherboard dari kemasan anti-statisnya dan letakkan di permukaan kerja Anda. Temukan soket CPU yang dibungkus dengan penutup pelindung dari plastik. Salah satu tutupan plastik atau lebih di soketnya sendiri. Anda akan melihat panah kecil. Perhatikan lokasi panah ini. Di samping soket CPU Anda akan melihat sebuah tuas logam kecil. Tekan ke bawah pada tuas dan tarik perlahan ke samping menjauh dari soket untuk membuka hati soket. Contoh gambarnya. Buka CPU dan lepaskan dari kemasan. Berhati-hatilah ketika menangani CPU karena CPU dan soket sangat rentan terhadap kerusakan fisik. Pegang CPU di bagian tepinya, jangan pernah menyentuh pin di bagian bawah chip karena jari Anda dapat meninggalkan debu maupun minyak pada pin, dan jangan pula menyentuh bagian atas chip. Seperti ini. Paham? Paham. Di salah satu sudut CPU, Anda akan melihat sebuah tanda panah. Sejajar panah ini dengan panah pada soket dan letakkan CPU dengan hati-hati ke soket. Setelah CPU telah terpasang secara perlahan, Anda dapat menurunkan tuas panahan dan menekannya kembali ke tempatnya. Mungkin perlu sedikit usaha untuk menurunkan tuas, tetapi tidak demikian saat meletakkan
CPU. Kamu push, oleh. Seperti ini gambarnya. Langkah kedua, opsional pasang SSD M.2, komponen atau alat motherboard SSD M.2 bank Philips 00, buku petunjuk penggunaan motherboard. Jika Anda ingin memasang SSD M.2 sekarang adalah saatnya yang tepat untuk melakukannya. Pertama, temukan slot M.2 pada motherboard. Ini adalah slot horizontal kecil dengan skru kecil sebarangnya. Jika Anda tidak dapat menemukan beberapa slot M.2 atau berencana memasang lebih dari satu SSD, lihat buku petunjuk penggunaan yang disertakan pada motherboard. Lepaskan skrup kecil menggunakan obeng Philips 0 dan jangan menghilangkan skrup. Seperti ini. Geser SSD M.2 perlahan-lahan ke dalam slot. Saat sudah benar-benar terpasang, SSD akan membentuk sudut sekitar 35 derajat dari motherboard. Tekanan SSD dapat pasang kembali skrup kecil untuk mengencangkannya. Dengan cara seperti ini. Langkah ketiga, pasang pendingin CPU. Terdapat beberapa jenis pendingin CPU untuk instruksi pemasangan yang tepat. Kami sarankan Anda membaca buku petunjuk yang disertakan dengan pendingin CPU. Beberapa pendingin memerlukan bracket pemasangan. Motherboard mungkin mempunyai bracket yang telah terpasang sebelumnya. Anda mungkin perlu melepaskan bracket ini jika pendingin Anda tidak memerlukannya, atau ganti bracket jika pendingin Anda menggunakan bracket yang berbeda. Lakukan ini sebelum memasukkan motherboard ke casing. Beberapa pendingin dilengkapi dengan pasta thermal yang dipasang sebelumnya ke bahan konduktif yang terdapat pada CPU, dan beberapa pendingin tidak demikian. Jika pendingin Anda tidak memiliki pasta thermal yang dipasang sebelumnya, Anda perlu memasangnya secara manual sebelum memasang pendinginnya. Untuk mengaplikasikan pasta thermal, pencet stick kecil tidak lebih besar dari sebutir beras ke tengah CPU. Kemudian letakkan pendingin pada CPU. Tekanan akan menyebarkan pasta thermal secara merata. Seperti ini. Dan seperti ini. Dan seperti ini. Langkah 4. Langkah 4, pasang memori RAM. Komponen atau alat motherboard RAM, buku petunjuk penggunaan motherboard. Tentukan beberapa slot RAM yang akan dapat motherboard, harus ada 2 atau 4. Jika Anda akan mengisi semua slot RAM, cukup pasangkan RAM ke tempatnya. Jika Anda tidak mengisi semua slot RAM, bacalah buku petunjuk pengguna untuk menentukan konfigurasi yang tepat dan mengisi slot RAM yang sesuai. Langkah 5, opsional, jangan menjalankan uji operasi di luar casing. Komponen alat motherboard dengan CPU dan pendingin CPU terpasang, RAM, CPU, CPU, buku petunjuk penggunaan motherboard, monitor PC terpasang ke CPU. Sekarang setelah memasang CPU dan pendingin CPU, Anda mungkin ingin melakukan uji
Operasi cepat dengan komponen hanya untuk memastikan semua berfungsi. Pengujian ini jauh lebih sulit untuk dilaksanakan dan melakukan pemecahan masalah setelah semua terpasang. Dalam sasis untuk melakukan ini, pasang GPU dan hubungkan semua ke satu daya. Jika Anda tidak tahu cara memasang GPU, lihat bagai di bawah ini. Pastikan satu daya terhubung ke motherboard CPU 8 pin dan 24 pin, dan GPU kemudian tancapkan dan hidupkan CPU. Jadi jangan tanpa casing. Beberapa motherboard yang lebih canggih memiliki tombol daya, tetapi banyak yang tidak memilikinya. Jika Anda tidak melihat tombol daya, cari pin saklar daya sepasang tonjolan kecil yang mencuat dari nodul berwarna-warni. Pin saklar daya mungkin diberi label, misalnya PWR on untuk menghidupkan motherboard, guna obeng untuk menutup kedua pin saklar sekaligus. Seharusnya Anda sekarang dapat melihat apakah komponen mati atau tidak berfungsi. Jika lampu motherboard berkedip atau ada bunyi, mungkin alasan itu terjadi jumlah motherboard mempunyai layar modem dengan 2 digit yang membantu Anda mengidentifikasi apa masalahnya. Untuk mengetahui apa yang coba disampaikan oleh motherboard, lihat buku petunjuk penggunaan Anda. Jika motherboard Anda tidak memiliki layar, kode posting, hubungkan layar ke GPU dan lihat apakah sistem melakukan uji mandiri daya aktif atau memulai dan menampilkan logo motherboard. Ketika Anda menyelesaikan pengujian, matikan catur daya dan tunggu LED apapun motherboard untuk mati guna memastikan tidak ada daya yang tersisa di sistem. Kemudian lepas GPU dan cabut semua kabel daya sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah 6, pasang catur daya komponen alat PSU, casing, kabel PSU, obeng Philips 2. Keluarkan PSU dari kemasan atau cabut dari komponen jika Anda telah menjalankan operasi. Disisipkan kabel-kabel untuk unit modular atau semi modular. Perhatikan casing Anda, cari tahu di mana seharusnya PSU dipasang, mungkin di bagian bawah dan bagian belakang, dan bagaimana arah PSU dapat diatur. Umumnya Anda ingin mengatur arah PSU agar kipasnya menghadap ke atas melalui ventilasi. Jika casing Anda memiliki ventilasi di bagian bawah, Anda dapat memasang PSU terbalik asalkan ventilasi bawah menerima aliran udara yang cukup setelah PC selesai. Jika casing Anda tidak memiliki ventilasi, pasang PSU kipas menghadap ke atas ke dalam casing dan memastikan terhadap ruang kosong. Keluarkan CPU dari kemasan antistatisnya dan sejajarkan secara hati-hati dengan breaker. Pasang PSU ke casing menggunakan 4 skrup yang disertakan dalam PSU. Jika Anda menggunakan sebuah catur daya non modular atau semi modular, kini saatnya menjalankan kabel terpasang melalui casing ke lokasi akhirnya. Memanfaatkan fitur pengolahan kabel jika casing Anda memilikinya. Obeng Philips 2 skrup buka petunjuk penggunaan motherboard. Jika motherboard Anda dilengkapi dengan RSI yang tidak terikat lebaran operasi dengan bukaan support, motherboard Anda harus terlebih dahulu memasangnya. Bagian belakang casing, pastikan orientasi casing sudah benar. Biasanya memiliki pengiringan tajam. Setelah memastikan kabel Anda melalui dan menggunakan obeng. Pasang skrup pertama.
Untuk menahan motherboard di tempat, pastikan Anda menyeret motherboard melintasi sungker terpasang pada tugas Anda yang menggunakan memasang motherboard akan beradab berdasarkan pada motherboard tetapi sebuah motherboard ketika ukuran penuh memerlukan 9 struk. Istilah semua satu daya dan modern terhadap dua koneksi utama. Konektor CPU 8 pin di bagian atas motherboard dengan 24 pin di bagian samping. Langkah 8, pasang GPU. Komponen alat motherboard GPU OP Philips 2 struk. Periksa buku petunjuk penggunaan. Tergantung pada casing Anda, mungkin perlu melepas penutup BIOS. Tuaskan menutup yang menghalangi panel. Berikan ruang GPU seperti ini. Keluarkan GPU dari kemasan anti-statis dan sejajarkan secara hati-hati dengan dudukan belakang dan slot motherboard. Lalu dorong perlahan ke dalam slot PCI seperti ini. Setelah GPU terpasang, Anda benar kencangkan ke bagian belakang asing menggunakan salah satu dua struk. Langkah 9, pasang penyimpanan komponen dan struk hukum petunjuk. Anda seharusnya dapat menumpukan tumpukan yang terpakai. Anda dapat mungkin memiliki saklar plastik kecil, mungkin palas atau mungkin terlihat seperti bracket logam. Umumnya penyimpanan tersedia dalam dua ukuran 2,5 KDD dan SD. Jika Anda memiliki tempat drive tanpa alat, setiap tempat akan memiliki tuas atau saklar. Pastikan buku atau kunci Anda seharusnya dapat menarik bagi letakkan drive Anda dapat bagi 3,5 inch. Akan didesain untuk menerima bagi inch. Jika demikian, Anda perlu menyetruk drive 2,5 inch ke bagi 3,5 inch akan tidak bergeser. Geser kembali bagi tempat bagi terpasang baik seperti ini ya pokoknya. Ini pakai ini. Geser terus. Disarankan oleh buku petunjuk. Setelah semua drive terpasang, sambungkan untuk motherboard menggunakan kabel SATA yang harus disertakan menggunakan Langkah 10, install sistem operasi. Seperti ini. Pertama, hidupkan ulang komputer Anda. Komputer Anda akan melakukan boot dari USB dan penginstalan. OS akan muncul ikut instruksi untuk menyelesaikan instalasi. Sekian presentasi dari saya, Java Erlangga, asal sekolah SMK PGRI Sumber Mancing Wetan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.